Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Universitas Jaya Palu, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis adalah kondisi di mana tubuh mengalami defisiensi energi dalam jangka waktu yang lama. Kekurangan energi yang terjadi ketika asupan energi yang masuk ke dalam tubuh tidak mencukupi kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, ada beberapa penyebab umum terjadinya KEK, yaitu yang pertama, pola makan yang tidak seimbang. Diet yang rendah kalori, rendah nutrisi, dan tidak seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak dapat menyebabkan kekurangan energi kronis atau KEK. Kurangnya konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, serta protein dapat mengganggu keseimbangan energi tubuh kita. Yang kedua yaitu kurangnya asupan makanan. Jika seseorang tidak mengonsumsi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi tubuhnya, maka defisiensi energi dapat terjadi. Ini disebabkan oleh faktor seperti kelaparan, ketidakmampuan, dan untuk memperoleh makanan yang mencukupi atau gangguan makan seperti anoreksia nervosa. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik yang berlebihan. Jika seseorang melakukan aktivitas fisik yang sangat intens atau berkepanjangan, dapat mengkompensasi dengan asupan makanan yang cukup. Tubuh dapat mengalami defisiensi energi. Ini sering terjadi pada atlet atau individu yang terlibat dalam olahraga berat. Yang kelima yaitu kondisi medis. Beberapa kondisi medis tertentu seperti kanker, penyakit kronis, infeksi berat, serta gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi juga dapat mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya KEK. Ketika tubuh berjuang melawan penyakit atau kondisi tersebut, kebutuhan energi tubuh menjadi meningkat, dan jika tidak terpenuhi, kekurangan energi kronis dapat terjadi. Dampak KEK atau kronis. Yang pertama itu penurunan berat badan, kelemahan otot, gangguan immortal, gangguan sistem imun, gangguan organ internal, dan gangguan mental dan emosional. Diagnosis kekurangan energi kronis terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, evaluasi asupan energi, melibatkan pemeriksaan jumlah energi yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya, jika seseorang mengonsumsi terlalu sedikit energi, mereka mungkin akan mengalami kelelahan dan penurunan kinerja fisik. Sedangkan mengonsumsi terlalu banyak energi bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak sehat. Yang kedua, pengukuran berat badan. Cara untuk menentukan massa tubuh, hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan timbangan biasa atau timbangan khusus yang lebih akurat seperti timbangan digital medis. Yang ketiga, analisis komposisi tubuh, melibatkan penentuan proporsi berbagai komponen dalam tubuh seperti lemak tubuh, massa otot, tulang, dan cair tubuh. Contohnya, pengukuran pinggang untuk menilai risiko penyakit metabolik. Yang keempat, evaluasi gejala dan tanda-tanda kekurangan energi kronis. Berkonsultasi dengan pihak profesional kesehatan, contohnya seperti kelelahan yang berlebihan secara terus-menerus, penurunan berat badan yang tidak disengaja, gangguan tidur, nafsu makan berkurang, gangguan menstruasi pada wanita, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang terakhir, pemeriksaan medis. Proses evaluasi kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik, mental, dan emosional seseorang dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak kesehatan. Pengolahan dan pengobatan KEK atau kekurangan energi kronis
melibatkan 6 langkah. Yang pertama yaitu evaluasi medis. Evaluasi medis ini bersifat menyeluruh, mengidentifikasi penyebab KEK atau kekurangan energi kronis yang melibatkan pemeriksaan fisik, analisis riwayat medis, dan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi status dan kondisi kesehatan secara umum. Langkah yang kedua yaitu perencanaan nutrisi. Perencanaan ini merupakan pemantauan yang cermat terhadap pola makan pasien yang dilakukan oleh ahli gizi yang merancang rencana makanan sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan terapeutik. Terapi ini melibatkan pemantauan kesehatan fisik dan mental pasien dengan cara terapi multidisiplin yang melibatkan tim medis, yaitu ahli gizi, dokter psikolog, dan ahli olahraga. Pemulihan berat badan menjadi tujuan yang sangat penting dalam pemulihan kekurangan energi kronis ini, karena ini melibatkan peningkatan asupan energi secara bertahap dan mempunyai pengawasan terhadap peningkatan berat badan dan memonitor komposisi tubuh dan kesehatan umum pasien. Terapi farmakologis dalam peningkatan kasus kekurangan energi kronis yang melibatkan kondisi medis tertentu. Terapi farmakologis dapat direkomendasikan misalnya jika ada gangguan hormon yang terkait dengan kekurangan energi kronis. Terapi hormon dapat digunakan untuk memulihkan keseimbangan hormonal. Pemantauan jangka panjang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan mencegah kekambuhan kekurangan energi kronis. Dan ini yang melibatkan pemantauan berat badan, komposisi tubuh, asupan makanan, dan kesehatan umum secara teratur. Penting untuk dicatat bahwa pengobatan kekurangan energi kronis harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, dilakukan di bawah pengawasan profesional. Dan di setiap kasus kekurangan energi kronis mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dan dapat berkonsultasi dengan tim medis yang berpengalaman, dan sangat disarankan untuk menentukan strategi pengobatan yang tepat. Pencegahan kekurangan energi kronis melibatkan upaya untuk menjaga pola makan yang seimbang, gaya hidup yang sehat, dan menghindari kebiasaan yang dapat menyebabkan defisiensi energi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kekurangan energi kronis yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah makan dengan seimbang. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang mencukup berbagai macam nutrisi penting, termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral. Perhatikan kebutuhan energi Anda dan pastikan untuk memenuhi asupan kalori yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan energi di dalam tubuh. Yang kedua adalah hindari diet yang ekstrim. Hindari diet yang sangat rendah kalori atau yang mendorong penurunan berat badan yang drastis. Diet yang ekstrim dapat menyebabkan defisiensi energi dan nutrisi yang dapat mengarah pada kekurangan energi kronis. Lanjut yang ketiga teman-teman adalah perhatikan kebutuhan energi individu. Setiap individu memiliki kebutuhan energi yang berbeda berdasarkan faktor seperti tingkat aktivitas fisik, usia, jenis kelamin, juga komposisi tubuh. Perhatikan kebutuhan energi Anda dan pastikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola makan yang tepat. Yang keempat ialah pertahankan berat badan yang sehat. Jaga berat badan Anda dalam kisaran yang sehat untuk tinggi badan dan struktur tubuh Anda. Penting untuk tidak terlalu mementingkan angka berat badan. Yang kelima adalah pertahanan gaya hidup aktif. Aktivitas fisik yang cukup penting untuk menjaga keseimbangan energi. Lakukan aktivitas fisik secara teratur sesuai dengan kemampuan dan minat Anda. Aktivitas fisik membantu membakar kalori, memperkuat otot, dan menjaga kesehatan umum. Yang keenam, kenali tanda-tanda peringatan. Penting untuk mengenali tanda-tanda KEK dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami gejala tersebut, tanda-tanda seperti penurunan berat badan yang drastis, kelelahan yang berlebihan, gangguan menstruasi pada wanita, atau perubahan dalam pola makan dapat menjadi peringatan adanya KEK.
Yang ketujuh atau yang terakhir, konsultasikan dengan profesional kesehatan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang pola makan atau risiko kek, berkonsultasikanlah dengan ahli gizi atau profesional kesehatan lainnya. Mereka dapat memberikan saran dan panduan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu Anda.